maka pergunakan diri kita untuk menempuh jalan itu, yaitu jalan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Abi TV yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, Masya Allah luar biasa, kita yaitu kedatangan ataupun kita sedang mengunjungi yaitu kediaman daripada bilik yaitu Tunku Said Fuad bin Ja'far Ba'abud. Beliau merupakan alumni daripada Ma'had Al-Khairat yang berada di Jakarta, dan sekarang beliau aktif sebagai pengajar di Pondok Pesantren Madani Al-Aziziyah. Juga di samping kiri kita yang paling ujung yaitu Masya Allah luar biasa, Tunku Khairi Oza, alumni daripada Pesantren Mudi Mesra Samalanga, dan juga sekarang beliau sedang aktif mengikuti pendidikan yaitu di Ribat Ilmi Syarif yaitu yang berada di Yaman. Masya Allah luar biasa. Ini tamu-tamu yang sangat istimewa hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Ini Ustaz Habib, Masya Allah, izin sedikit Ustaz, kita bincang-bincang. Mungkin sebelum nanti Ustaz Khairi Oza berbicara ataupun juga Habib Fuad, ini minta mohon perkenalan lebih dalam lagi. Masya Allah. Agar sahabat Abi TV bisa lebih mengenal siapa narasumber kita pada hari yang berbahagia ini. Allah. Adapun tema yang akan kita angkat pada saat ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu mengenai bagaimana pentingnya pendidikan ilmu agama, dan juga kepada Ustadz Khairi Oza, yaitu bagaimana pengalaman beliau dalam menghabiskan seluruh umurnya yaitu dalam menuntut ilmu agama, mulai daripada pesantren Mudi Mesra sampai sekarang belajar yaitu di pusatnya ilmu pengetahuan agama yaitu yang berada di Yaman. Mungkin terlebih dahulu kita mohon kesediaan daripada Habib Fuad bin Ja'far Ba'abud. Kepada Al-Habib kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat daripada Abi TV, insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Al-Fakir, sebenarnya ya nggak pantas ya untuk membicarakan tentang ini sebenarnya. Ya, tetapi kita di dalam saling menuntut ilmu dan saling kita saling menasihati. Jadi mungkin ada kekurangan ataupun kekhilafan yang Al-Fakir sampaikan, ya mungkin harus dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Baik hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah, ya hanya sedikit yang Al-Fakir tahu tentang di dalam hal menuntut ilmu, daripada yang pertama dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, beliau mengatakan, talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Dalam hadis Rasulullah mengatakan menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik itu daripada laki-laki maupun perempuan, nggak ada batasannya. Ya, jadi menuntut ilmu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun daripada itu, ilmu apa yang dimaksudkan di situ, ini dikhususkan
ya dikhususkan yang wajib, ya bukan umum, tetapi yang dikhususkan di situ adalah ilmu agama, ya ilmu agama, yaitu seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita yang pertama berjalan di atas dunia ini enggak seperti hidupnya seperti binatang ataupun yang lainnya. Tetapi kita manusia dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cara berpikir bagaimana caranya kita menempuh jalan di atas permukaan bumi ini. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kita untuk belajar ilmu itu, yaitu ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita benar-benar betul-betul ya tahu jalan yang benar dan jalan yang salah, mana yang haram, mana yang halal. Maka dari itu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita selagi diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selagi kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pergunakan diri kita untuk menempuh jalan itu, yaitu jalan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi sihhati wal barak. Kata Rasulullah, dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana manusia banyak lupa. Ya, jadi banyak manusia ya dua nikmat ini lupa. Ya, di antaranya apa? Minan nasi sihah. Pertama as-sihah. Sihah ini diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun nggak tahu di mana dipergunakannya. Ya, diberi sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan hanya untuk dunianya, bukan untuk akhirat. Maka dari itu kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pergunakan sehat itu sebaik-baik mungkin. Salah satunya adalah menuntut ilmu agama. Adapun yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan minal farak, yaitu waktu kosong. Berapa banyak waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama hidup di dunia ini, ya. Namun kita banyak menyia-nyiakan waktu itu. Berapa banyak orang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipergunakan ataupun untuk bercocok tanam di atas permukaan bumi ini. Namun ya begitu. Namun hanya untuk dunianya saja, ya, bukan untuk akhirat. Maka dari itu hadirin wal hadirah, Al-Fakir cuma menyampaikan betapa besarnya kita harus mengagungkan daripada menuntut ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita berjalan di atas permukaan bumi ini, ya, tahu mana yang haram dan tahu mana yang halal. Mungkin itu saja, Abi. Masya Allah. Masya Allah. Fuad. Tadi urayanya tentang yaitu bagaimana kita harus menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Bahkan Nabi juga mengatakan tarku ta'allum kabirah. Masya Allah. Jadi meninggalkan menuntut ilmu merupakan dosa besar, bukan gitu? Benar. Ya. Jadi Habib, mungkin saya juga sebagai seorang santri, Habib, sering bahkan kadang-kadang ada sifat malas sehingga saya kadang-kadang malas untuk membuka, untuk mempelajari kitab-kitab ataupun untuk mengikuti daurah dengan para guru-guru, dengan masyayikh. Ini cara untuk membuang malasnya seorang penuntut ilmu bagaimana nih, Habib? Ini bahkan mungkin sahabat Abi TV ada juga sebagian yang hampir sama dengan saya, yang kadang-kadang jenuh, malas sehingga tidak membuka kitab ataupun tidak mengikuti daurah dengan guru-guru. Ini mungkin ada kiat supaya kita bisa membuang malas itu. Insyaallah. Terima kasih Tuku Abi. Jadi mungkin kalau dalam menuntut ilmu, ya pastinya kita ada yang namanya malas, ya. Itu hal yang alami memang. Itu hal yang memang bersifat wajar terkadang. Namun bagaimana ya caranya supaya kita di dalam menuntut ilmu kita harus semangat, ya, harus semangat. Memang yang pertama ya kita harus mempersiapkan semangatnya kita. Walaupun kita terkadang waktu berangkat ya ada rasa malasnya. Nah, dan adapun yang kedua ya, sering kalau bagi Al-Fakir ya, pengalaman Al-Fakir begitu di saat kita malas di dalam mempelajari suatu ilmu agama,
ya. Di situ kita gerakkan hati kita. Walaupun 5 menit. Nah, itu bagi al-fakir begitu. Al-fakir kadang malas, ada rasa malas, tetapi gerakkan hati supaya baca kitab. Walaupun 5 menit. Kita lawan malas itu. Kita lawan malas itu 5 menit. Kita 5 menit aja. Kan udah berpikir di dalam pikiran kita nih, begitu 5 menit kita bisa kemana tanya ataupun istirahat. Tapi karena kita seorang pencinta ilmu, di dalam menuntut ilmu agama, memang kita udah terbiasa dengan menuntut ilmu agama. Begitu kita membaca 5 menit, maka akan diminta seterusnya. Allah. Masya Allah. Jadi begitu. Jadi begitu 5 menit kita baca, ya, itu akan diminta terus. Ya. Jadi sejam malah. Ya, bahkan sejam lebih daripada itu. Dan yang kedua, yang ketiga, pengalaman juga al-fakir di dalam ketika menghadapi malas dalam menuntut ilmu ataupun belajar ilmu, ya. Yang ketiga, al-fakir pilih kitab yang enak dibaca. Iya. Ya, contoh misalnya Sirah Nabawiyah, ya, ataupun cerita-cerita para aslafus saleh istilahnya. Jadi cerita-cerita tentang perjalanan-perjalanan orang dahulu aslafus saleh dalam menuntut ilmu. Jadi di situ ketika kita membaca kita tambah semangat. Ya, tambah semangat. Seperti halnya, ya, ketika seseorang, ya, melihat daripada orang soleh, ya, maka ketika kita melihat orang soleh tersebut kita akan menambah keimanan kita. Ya, tetapi ketika kita melihat orang yang bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun mungkin akan turun keimanan kita di situ. Jadi gimana caranya? Ya seperti Al-Fakir bilang tadi, yang pertama, ya, kita lawan daripada malasnya kita, ya, walaupun, ya, kayak dibilang tadi, walaupun 5 menit. Dan yang kedua, hadirin wal hadirah, yaitu dengan cara kita baca walaupun 5 menit, ya, baca 5 menit, dan insya Allah akan diminta seterusnya kalau kita benar-benar dalam ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, ya, kita baca kitab-kitab yang mungkin enak dibaca, seperti yang Al-Fakir bilang tadi, ya, Sirah Nabawiyah begitu. Mungkin hanya itu, Abi. Masya Allah, Habib, luar biasa tadi. Sahabat Abi TV ini yang malas-malas ini udah tahu ya gimana caranya, yaitu kita usahakan 5 menit untuk membuka kitab, untuk kita baca. Insya Allah nggak terasa nanti udah sejam, nggak terasa nanti sudah khatam 1 kitab, nggak terasa nanti udah habis kitab yang kita baca di bilik ini. Masya Allah. Tapi ada satu juga nih Habib, ini sebagai kita seorang santri, Habib. Kadang-kadang saat kita belajar dari bertahap, dari pertama kita awal masuk pesantren sampai seterusnya sampai sudah tamat, ini bagaimana seorang santri agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan juga bagaimana caranya agar ilmu yang tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya kita mempunyai kapasitas ilmu, akan tetapi kurang manfaatnya. Artinya tidak bisa kita salurkan kepada orang yang membutuhkan, ataupun kita menganggap bahwa diri kita belum mampu untuk berada di situ. Mungkin ada kiatnya sebagai seorang santri, sebagai talibul ilmi, agar kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan juga ilmu yang menjadi amal kita nanti di hari akhirat kelak. Mungkin itu aja, Abi. Baik, untuk Abi, adapun supaya ilmu yang kita pelajari, ya, ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk orang lain. Kembali lagi hadirin wal hadirat mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita menuntut ilmu, ya, kita perbaharui niat kita. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat. Dan kalau kita buka kitab-kitab hadis, itu pasti dimulai dengan kata hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena kalau niat kita nggak bagus, maka seterusnya bakalan rusak. Ya. Apa dikatakan oleh Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri man nawa, ya. Faman kana hijratu ila Allah rasulih wa hijratu ila Allah rasulih. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ma hajara ilaih. Maka kata Rasulullah, kalau niat kita untuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan Allah Rasulnya. Kalau niat kita untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan untuk menyenangkan baginda Rasulullah SAW. Namun kalau niat kita dari pertama untuk ngaji ingin dipandang oleh orang lain, bikin supaya bisa ceramah sana sini dan mendapatkan amplop, maka kalau itu niatnya kita, maka ketahuilah dari situ saja kita udah rusak
dan kita akan mendapat kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu niat kita, yang pertama niat kita untuk untuk Allah dan Rasulnya. Kita menuntut ilmu untuk Allah dan Rasulnya, dan supaya bekal kita di yaumil akhirah, dan untuk untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain dari situ. Dan yang kedua, kita sering berdoa kepada umat Nabi Muhammad. Dalam menuntut ilmu, ya, kita sering berdoa kepada umat Nabi Muhammad, baik itu umat Nabi Muhammad dalam keadaan maksiat ataupun dalam keadaan taat, ya, jangan dibedakan. Jadi kita selalu berdoa, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada umat Sayyidina Muhammad, berikan hidayah kepada umat Sayyidina Muhammad. Jadi begitu. Jadi kita jangan memandang orang lain lebih rendah daripada diri kita. Tapi pandanglah diri kita sebagai orang yang paling hina, dan kita mendapatkan memang layak mendapatkan kehinaan tersebut. Insya Allah kita akan diangkat derajat oleh Allah, dan ilmu yang kita pelajari insya Allah akan bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Dan kita begitu pulang kita berikan sedikit demi sedikit kepada orang lain. Jangan pelit terhadap ilmunya kita. Seperti halnya orang mencari harta, maka harta tersebut ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiarnya kita, maka kita bagi harta tersebut. Namun kalau harta tersebut, ya, kita pendam, kita makan untuk diri sendiri, ya, maka harta yang kita makan mungkin ya untuk diri kita sendiri bermanfaatnya di dunia, namun di yaumil akhirah ketahuilah, maka itu akan menjadi beban diri kita di yaumil akhirah. Mungkin itu, Habib. Insyaallah. Syukran kasiran Habib, ini luar biasa penjelasannya. Dan mudah-mudahan kita sebagai seorang santri juga jangan pernah malas belajar, yang terus belajar dengan niat yang kita perbaiki, yaitu karena Allah juga karena Rasul, bukan karena amplop dari Habib, bukan karena ada sesuatunya, tapi emang betul-betul karena Allah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan juga ilmu yang menjadi amal untuk kita di hari akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin.